Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai soal uji kompetensi untuk kompetensi teknik komputer jaringan paket 1. Berikut ini adalah soal yang dikasih untuk diujikan ya nanti, dan ini ada bahan-bahan atau peralatan yang kalian gunakan. Untuk yang saat ini yang akan saya pergunakan itu adalah RB951 series ya, dua-duanya RB951 series, yang mana salah satunya nanti akan kita jadikan sebagai wifi router board, dan router mikrotik yang satu lagi akan kita jadikan sebagai switch. Untuk langkah kerja dalam kegiatan ini, Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan wifi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server. Internet tersebut di-share ke lab admin dan lab jaringan klien melalui jalur kabel ya, non hotspot, dan juga wireless menggunakan hotspot. Sebelumnya di sini ada beberapa ketentuan yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita akan membuat konfigurasi VLAN pada Ether 2 ya, pada Ether 2, mana VLAN pertama, VLAN 10 kita rubah namanya sebagai lab admin, VLAN 20 dengan ID-nya 20 kita namai sebagai lab jaringan, dan masing-masing IP-nya menggunakan prefix 28 ya. Dan untuk WLAN nanti kita akan jadikan sebagai hotspot, dan IP-nya adalah 192.168.30.0/24 dengan nama hotspotnya itu adalah nama peserta ya. Nanti loginnya menggunakan username tamu dan juga passwordnya gue. Dan selanjutnya ini adalah Ether 1. Jadi Ether 1 ini kita jadikan sebagai jalur untuk mengakses internet. Jadi sumber internet ini terdapat di Ether 1, dan IP address-nya ini kita setting statik ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan DHCP client ya, namun di soal ini kita disuruh menggunakan internet dengan IP statik, dan gateway diberikan ISP ya. Dan berikut ini adalah contoh dari topologi yang akan nanti kita bangun. Oke teman-teman, sampai sini mungkin cukup jelas ya soalnya. Kita langsung mulai saja. Pada kesempatan kali ini ya, saya sudah menyiapkan dua buah router switch, maksudnya dua buah router RB951 series, yang nanti salah satunya akan saya jadikan sebagai router utama ya. Router utama di sini saya sebut sebagai wifi router board, dan yang kedua adalah saya jadikan sebagai router switch ya. Ini router utama dan ini adalah router switch. Oke. Dan saya juga menyiapkan dua buah kabel LAN ya, strike dua-duanya. Jadi teman-teman dipersiapkan alat dan bahannya. Dan PC yang sekarang saya gunakan ini adalah PC untuk konfigurasi
dan juga untuk melakukan pengujian VLAN-nya ya. Jadi dari sini teman-teman harus sudah paham soal yang akan kita kerjakan. Tanpa lama-lama, di sini kedua routernya sudah saya colokkan atau hidupkan ke power masing-masing, dan sekarang saya akan menghubungkan kabel yang pertama ke router utama atau ke WiFi router board di di Ether 5, dan saya sambungkan dengan PC yang akan saya jadikan sebagai konfigurasi. Kabel sudah terhubung dengan router utama atau WiFi router board. Langkah selanjutnya, yang pertama kita akan membuka Winbox. Ya, di sini saya menggunakan Winbox yang versi terbaru yang 3.34, dan ini kita hapus dulu dan kita masuk ke bagian Nightboard. Kita refresh terlebih dahulu dan pastikan di sini terdeteksi ya routernya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan login menggunakan MAC address ya. Kita klik MAC address, loginnya kita masukkan admin dengan passwordnya kosong. Nah, keunggulan dari Winbox versi terbaru ini, dia akan otomatis reconnect jika sewaktu-waktu Winboxnya ini keluar ya. Itu adalah kelebihan Winbox yang versi terbaru. Oke, kita langsung reconnect. Dan sebelum kita mulai, pastikan teman-teman itu harus mereset router yang akan kita gunakan nanti. Caranya, teman-teman bisa klik sistem, lalu pilih reset configuration. Tidak lupa di sini kita pilih do not backup, jadi benar-benar bersih routernya ya. Kita reset, pilih yes. Tunggu hingga routernya restart dan Winboxnya akan keluar otomatis, dan nanti dia akan reconnect kembali. Nah, biarkan dia. Nah, jika telah berhasil untuk mereconnect, sekarang ini saya akan remove configuration ya. Jadi kita klik remove dan dia biasanya akan kembali keluar. Nah, jika teman-teman habis diklik remove, dia routernya keluar ya, itu bisa langsung dikonek aja ya sini, dan dia otomatis akan reconnect kembali. Untuk yang pertama ya, langkah pertama di sini kita akan merubah identity dulu ya, agar router mudah kita kenali ya. Caranya diklik sistem, di sini ada yang namanya identity, bisa teman-teman klik. Dan untuk identity ini saya akan merubahnya menjadi router utama admin ya. Admin ini bisa teman-teman isikan sebagai nama teman-teman ya. Contohnya di sini saya menggunakan nama admin. Oke. Kalau udah oke, dia akan berubah. Langkah yang kedua, kita akan merubah nama interface-nya. Di sini kan masih Ether 1, 2, 3, 4, 5 ya.
Untuk lebih mudah pengenalan ya, kita akan merubah header 1, teman-teman bisa klik 2 kali, dan di belakangnya teman-teman bisa tambahin minus ISP ya. Habis itu oke. Yang kedua, header 2 klik 2 kali juga, belakangnya kita tambahin VLAN. Oke. Dan sampai sini kita sudah berhasil merubah nama-nama interface ya, agar lebih mudah untuk kita identifikasi. Langkah berikutnya kita akan membuat yang namanya VLAN. Nah, caranya di sini kita klik tanda plus ya, di sini ada VLAN, atau teman-teman bisa klik di sini VLAN, lalu di sini klik tanda plus ya. Tadi biasanya saya langsung di interface klik plus langsung VLAN ya. Kita lihat di soalnya ini, VLAN ID yang pertama itu adalah VLAN 10 dengan ID-nya 10 dan namanya ini adalah lab admin ya. Jadi di sini kita masukin ya, kita ganti aja ya namanya ya, kita hapus jadi lab admin dengan VLAN ID-nya itu adalah 10. Dan untuk interface di sini IP Ether 2, berarti VLAN ID atau VLAN 10 ini dia masuk ke dalam Ether 2. Ya, kita taruh di Ether 2. Apply. Oke. Ya, kita bikin satu lagi, kita plus lagi, dan VLAN kita hapus. Yang kedua ini adalah VLAN 20 dengan ID-nya 20, namanya lab jaringan ya. Dan untuk interface-nya dia tetap Ether 2 ya. Jadi Ether 2 itu sebagai jalur VLAN-nya. Ini lab jaringan. Untuk VLAN ID-nya tadi 20 dan interface-nya Ether 2 VLAN. Sudah di apply dan oke. Jadinya seperti ini ya. ISP, VLAN, lab admin dan lab jaringan. Oke. Ini kita close saja. Berikutnya kita akan setting IP address untuk internet dulu ya. Kita pastikan internetnya berhasil masuk ke dalam router utama ini. Caranya kita klik IP, pilih address ya. Untuk IP internet ini disesuaikan dengan gateway dari ISP internet masing-masing ya. Mungkin bisa saja internet atau gateway yang saya gunakan ini berbeda dengan gateway yang teman-teman gunakan ya. Kita klik plus, kita masukkan addressnya 192.168.0. Di sini saya menggunakan 253 ya. 253 ini kalian nanti bisa rubah sebagai nomor absen ya. Di sini ya disesuaikan dengan nomor absen teman-teman ya. Di sini saya mengambil contoh aja 253. Dan untuk ini kita lupa berikan /24. Dan interface-nya kita pilih yang Ether 1 ISP, apply, oke ya. Networknya oke. Dan setelah itu kita berikan gateway-nya ya. Bisa diklik IP, terus di sini ada routers, kita klik, kita tambahkan plus untuk penambahan gateway
ya, 192.168.0.1 ya. Untuk gateway checknya ping, distance 1, klik OK ya. Di sini statusnya masih unreachable ya. Kenapa unreachable? Karena kabelnya belum saya konekkan atau belum saya hubungkan ke Ether 1. Sekarang saya akan menghubungkan kabel internet ini ke Ether 1 ya. Jika berhasil mengkoneksikan kabel internet ke Ether 1, dia akan berubah statusnya menjadi reachable Ether 1 USB ya. Jika sudah, kita silang aja, kita tes di new terminal, kita tes apakah internetnya berhasil masuk atau tidak ya. Kita ping google.com aja, ping 8 ya. Jika di sini seperti ini, berarti internet sudah berhasil masuk di router utama. Kita bisa silang. Jika internet berhasil masuk ya, kita akan memberikan IP address terlebih dahulu untuk masing-masing VLAN ya. Kita klik tambah plus, kita masukkan untuk VLAN lab admin dan dengan IP-nya 192.168.10.28 dan VLAN 20 juga sama, IP-nya 192.168.20.0/28. Jadi kita isi 192.168.10.1/2028 ya. Jangan lupa di sini kita pilih data dulu ya, kita apply, kita copy ya untuk mempercepat proses pembuatan IP address. Lalu di sini 10-nya kita ganti jadi 20 dan interface-nya kita ganti menjadi lab jaringan. Apply dan kita klik copy lagi. Untuk yang terakhir kita akan membuat IP address untuk WLAN ya. WLAN-nya 192.168.20/24 ya, ganti 20-nya ganti jadi 30, 28 jadi 24. Jangan lupa interface kita ganti untuk WLAN 1 ya. Jika sudah seperti ini, kita klik apply dan oke ya. Jadi ini hasil akhir dari pembuatan IP address ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita selesai. Pembuatan IP address telah berhasil. Langkah berikutnya kita akan memberikan akses internet untuk ke semua port ya. Kita lakukan NAT ya, klik IP, pilih firewall, dan di sini ada tab NAT, bisa teman-teman klik dan kita klik tanda plus untuk membuat baru, diklik advanced dan general, chainnya tetap SLC NAT. Out interface kita pilih Ether 1 USB ya, sumber internet ya, kemudian pilih actionnya pilih mask DRS. Oke. Dan di sini kita berhasil memberikan akses internet ke semua port yang ada. Nah, selang langkah berikutnya kita akan membuat IP address. Langkah berikutnya kita akan membuat yang namanya DHCP server untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Cara pembuatan DHCP server ialah kita bisa klik IP, pilih DHCP server, dan teman-teman bisa klik DHCP setting ya. Untuk DHCP server interface kita pilih lab admin, kita next saja ya, dan juga lab jaringan ya, next saja sampai selesai ya. Untuk DHCP server hanya 2 aja ya, lab jaringan dan lab admin, dan dua-duanya ini kenapa merah karena lab admin dan lab jaringan ini berada di Ether 2, yang mana Ether 2 itu masih belum terkoneksi dengan kabel ya, belum terhubung, makanya di merah. Ini bisa kita bilang aja. Yang berikutnya kita akan setting DNS ya. Di sini DNS nya bisa kita isi sebagai yang juga ya, 8.8.8.8. Tidak lupa kita tulis slow remote request. Oke. Berikutnya kita akan membuat konfigurasi hotspot untuk WLAN ya. Caranya kita klik IP, pilih hotspot ya, kemudian kita klik ke bagian pojok kiri, ke bagian service, kita pilih hotspot setup, dan hotspot ini berada di WLAN ya. Kita pilihnya WLAN, kita next, dan untuk local of address network kita tidak usah ganti, langsung di next. Address pool juga langsung di next, kita next lagi, DNS server kita bisa di next. Untuk DNS name ini DNS server kita isikan sebagai IP dari ini ya, IP dari WLAN ini ya, 192.168.30.1. Kita next. Karena di soal ini tidak ada ketentuan, jadi kita masih sama aja ya, kita gunakan website yang sebelumnya, portal.smk.sch.id ya. Kita di next. Untuk usernya di sini username tamu dan passwordnya guys ya, kita ganti tamu dan passwordnya guys ya. Itu selesai, pembuatan hotspot telah berhasil. Namun sebelumnya kita setting terlebih dahulu sedikit ya. Kita klik server profile, dan di sini kita klik 2 kali pada HS proof dan masuk bagian login, dan kita hilangkan centang dari cookie, klik apply. Oke. Dan di sini sudah selesai untuk pembuatan hotspotnya ya. Langkah berikutnya kita akan melakukan konfigurasi dari wireless ya. Jadi hotspotnya atau SSID-nya kita ganti nama peserta. Caranya di klik wireless. Nah, di sini WLAN kita klik 2 kali, dan wirelessnya modelnya kita ganti sebagai ATX, dan bandnya di sini kita ganti dari BGN
dan ether ID kita rubah menjadi ini nama peserta. Jadi contohnya saya memberikan nama Wisata for admin. Yang ini sebagai contoh saja. Sudah klik apply. Dan untuk soal tahun ini berbeda dengan tahun kemarin, yang mana tahun kemarin untuk penambahan password kita ada ya, tapi untuk tahun ini tidak ada penggunaan password untuk lelannya. Ya, apply dan oke. Ya, pada tahap ini router router utama berhasil kita konfigurasi, yaitu user board berhasil kita konfigurasi ya. Dan langkah berikutnya kita akan mengkonfigurasi switch ya, atau router switch yang akan dijadikan sebagai penyalur VLAN ya. Dan ini bisa di-edit ya, kita kembali tampilan awal. Dan saya akan memindahkan kabel yang berada di port 5 atau ether 5 di router utama ke ether 5 router switch ya, atau router yang kedua. Ini saya cabut dan saya pindahkan ke router switch atau router yang kedua. Dan kita akan kembali masuk ke Windows-nya. Ya, kita refresh dan di sini telah muncul ya. Kita login kembali karena kita sudah beda router ya, dan ini router masih konfigurasi yang lama ya. Jadi alangkah baiknya kita harus wajib meresetnya agar tidak ada kendala di kemudian ya. Biasa caranya di sistem ini reset configuration, ini di backup dan reset ya. Tunggu hingga beberapa detik sampai Windows-nya kembali melakukan reconnect ke tampilan seperti ini lagi. Nah, routernya telah berhasil reconnect. Seperti biasa di sini saya akan klik atau memilih remove configuration. Kita pilih remove dan kita tunggu kembali hingga router ini atau Windows-nya kembali melakukan reconnecting. Oke, untuk berikutnya setelah kita berhasil melakukan reset pada router yang kedua yang nanti akan kita jadikan sebagai router switch, kita akan merubah terlebih dahulu identity dari router kritik ini. Tujuannya untuk memudahkan atau identifikasi dari masing-masing routernya ya. Caranya klik sistem, pilih identity, kita ganti sebagai router switch admin ya. Admin ini adalah nama peserta ya, nama teman-teman semua. Setelah klik OK, dia akan berubah. Dan karena router ini kita jadikan sebagai router switch ya, setelah kita berhasil merubah nama identity, kita akan berubah nama dari masing-masing interface ya. Interface ether 1 kita jadikan sebagai port true ya, ether 2 kita jadikan sebagai VLAN lab admin, dan ether 3 VLAN lab jaringan sesuai dengan soal yang diberikan ya. Kita langsung merubah aja ya, teman-teman bisa klik kali di ether 1, bahannya kita tambahkan minus true ya, kita klik OK. Begitu juga dengan ether 2 dan 3, klik kali kita ubah namanya VLAN lab admin. Oke, ether 3 tidak lupa kita masih minus VLAN lab jaringan. Sudah oke, jadinya seperti ini ya. Kita hilang, kita membuat switch ya, kita buat tindakan penghubung antar ketiga port tadi ya. Kita klik switch general langsung ke sini, kita klik ke bagian port ya, kita plus dan interface kita pilih yang ether 1 ini, ini satu ya, klik OK. Kita plus lagi, pilih interface ether 2 VLAN lab admin, oke lagi, kita plus lagi interface yang terakhir, kita pilih ether 3 VLAN lab jaringan. Oke, ya selanjutnya kita akan membuat VLAN di bridge juga, di VLAN bridge first ya, bridge ketemu 1, VLAN ID nya kita rubah ya, kita masukkan terlebih dahulu VLAN ID untuk lab admin, kemudian selanjutnya kita buat juga untuk lab jaringan ya, lab admin 10, lab jaringan VLAN ID nya 20, VLAN ID nya lab jaringan lab admin 10. Paket ini kita pilih ether 1 true ya, yang membawa data dari VLAN, dan untuk mendistribusikan yang unpack ini pilih yang ether 2. Jika udah, klik apply, lalu di copy aja biar cepat. Untuk VLAN ID nya kita ubah yang kedua itu adalah 20, packetnya biarkan ether 1 true, yang unpack nya kita ganti VLAN 3 lab jaringan. Oke, kita apply dan klik OK ya, kita bisa close di sini. Kemudian kita akan setting di bagian switch ya, bagian switch. Di bagian switch kita pilih ke tab VLAN terlebih dahulu, kita buat VLAN ya, kemudian VLAN untuk lab admin itu adalah 10, port kita pilih yang pertama ether 1 true ya, kita tambah karena lab admin ini cuma ada di ether 2, berarti kita pilih ether 2 aja ya. Kita apply, kita copy lagi biar mempercepat proses. Kita rubah VLAN ID nya, yang kedua itu adalah 20, dan portnya yang pertama tetap ether 1 true, yang kedua kita rubah menjadi ether 3 VLAN lab jaringan. Jika sudah, klik apply dan copy.
Ya, jika seperti ini pembuatan VLAN selesai, namun masih ada beberapa konfigurasi. Kita masuk ke bagian port dan kita rubah beberapa bagiannya. Kita bisa klik di Ether 1 klik 2 kali. Untuk VLAN mode kita rubah menjadi secure, dan VLAN header kita pilih active meeting. Dan default VLAN ID nya biarkan tidak usah dirubah, langsung oke. Yang kedua, kita Ether 2 klik 2 kali. VLAN modenya secure dan VLAN header kita pilih always click. Karena Ether 2 ini masuk ke lab admin, kita berarti harus merubah VLAN ID nya menjadi 10. Kenapa 10? Karena VLAN ID 10 itu merupakan VLAN ID dari lab admin. Ya, kita oke. Dan yang terakhir di Ether 3 klik 2 kali. Kita ubah juga VLAN mode menjadi secure, VLAN headernya always click. Dan VLAN default VLAN ID kita ubah menjadi 20. Kenapa 20? Karena 20 ini merupakan kepemilikan VLAN ID dari web giant. Ya sudah, klik OK. Ya, sampai tahap ini harusnya telah berhasil ya, VLAN-nya terdistribusi dengan baik ya. Sekarang kita akan melakukan pengujian apakah VLAN tersebut berhasil masuk ke router tersebut yang kita gunakan sebagai switch atau tidak. Ya, Windows-nya bisa teman-teman exit saja. Dan saya akan membuka kontrol panel. Ya, lalu masuk ke network and internet, lalu klik network and sharing center. Kita bisa pilih change adapter setting. Ya, di sini saya pastikan dulu ID-nya belum ada ya. Sekarang saya akan memindahkan bukan memindahkan, tapi saya akan menghubungkan kabel yang kedua ke masing-masing router. Ujung yang pertama kita colokkan ke Ether 2 di router utama. Oke teman-teman, masih paham ya? Dan ujung kabel yang kedua kita konekkan atau kita colokkan atau kita hubungkan ke Ether 1 pada router switch. Oke, saya sudah menghubungkan kabelnya, dan kemudian saya akan memindahkan kabel yang berada di Ether 5 pada router switch. Ya, ini bisa lihat di situ statusnya silang. Saya sudah mencabut kabel yang berada di Ether 5 di router switch, dan saya akan pindahkan ke Ether 2 router switch. Ya. Oke, jika berhasil, nanti di Ethernet ini dia akan mendapatkan settingan konfigurasi IP address dari VLAN 10 lab admin ya, yang mana IP address itu 192.168.10 titik sekian. Nah, kita klik 2 kali, terus klik buka. Nah, di sini sudah masuk ya, sesuai 192.168.10.14. Oke, berarti Ether 2 telah berhasil connect dengan VLAN 10 ya, lab admin. Kemudian kita akan coba membuka browser apakah internetnya berhasil masuk atau tidak. Ya, kita ketik aja google.com. Ternyata Google-nya masih belum bisa ya. Oke, ternyata di sini kita mengalami masalah. Kita coba pindahkan dari Ether 2 router switch ke Ether 3 router switch. Nah, harusnya IP yang akan muncul itu adalah 192.168.20 titik sekian. Ya, sudah berhasil. Dan harusnya internetnya juga bisa masuk ya. Kita coba lagi Google. Nah, ternyata Google-nya atau internetnya masih belum berhasil terhubung ke router switch. Jika teman-teman mengalami seperti ini, kita akan melakukan troubleshoot. Ya, kita pindahkan atau kita buka Winbox-nya ya. Kita Winbox lagi. Dan di sini sudah terkonversi router utama ya. Kita login menggunakan MAC address. Dan di sini kita tes apakah masuk. Nah, harusnya internetnya tidak masalah ya. Masih benar. Kita akan coba cek di bagian network server ya, pada bagian network ya. Kita klik 2 kali. Di sini data server kita bisa tambahkan 8.8.8.8 ya. Kita menggunakan DNS dari Google. Apply, oke. Di sini juga kita tambahkan. Apply dan oke. Kita coba tes lagi. Kita ikut lagi. Ya, kita coba cabut kabelnya. Kemudian pasang di Ether 2 ya. Tunggu sampai dia mendapatkan IP address. Ya, IP addressnya sudah masuk dapat. Kita tes kembali di browser. Ya, google.com. Ya, Google-nya berhasil masuk. Kita pindahkan kembali ke Ether 3. Harusnya Ether 3 juga setelah berhasil masuk internet ya. Saya lihat, oke, DNS sudah masuk. Kita tes kembali di browser google.com. Oke ya, internet berhasil masuk dan IP sudah sesuai dengan soal. Oke, berarti soal telah berhasil kita kerjakan. Jika ada teman-teman yang bingung atau kesulitan dalam pengerjaan, bisa komen di bawah ya.
Dari saya cukup sekian. Apabila ada yang masih bingung bisa langsung komen di bawah. Dan sekian, dari saya cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.